Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah dengan sukacita kita menerima firman Tuhan hari ini. Untuk itu saya bacakan firman Tuhan dari surat ke jemaat Roma. Roma pasal 8 ayat 21. Demikianlah dikatakan, tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Luar biasa firman hari ini. Itulah ajakan Tuhan kepada kita semuanya, supaya Dia, Yesus Kristus, menjadi sumber pengharapan kita. Kalau dikatakan sumber pengharapan, maknanya supaya kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang berpengharapanlah dia tetap semangat menjalani hidup dan kehidupan ini seturut dengan firman-Nya. Itulah pertolongan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Dia mencurahkan pengharapan supaya kita tetap semangat menjalani kehidupan ini. Dengan pengharapan, meskipun dia gagal, dia tidak mau tenggelam dalam kegagalan. Meskipun dia dalam kesulitan, justru itu mendorong dia semakin tekun untuk meneruskan mengalahkan yang katanya tekanan itu berubah menjadi satu berkat dalam kehidupannya. Yesus sumber pengharapan kita. Itulah satu-satunya memerdekakan kita. Dan ternyata hanya orang-orang berpengharapan kepada Tuhanlah berubah hidupnya. Dia jadi merdeka. Merdeka dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Wah, luar biasa. Menjadi anak-anak Perdana Menteri aja udah senang ya. Ini menjadi anak-anak Allah. Wah, kalau sudah anak-anak Allah berarti sudah dijamin hidup kita. Baik di dunia ini dan juga dalam kekekalan. Wah, itulah sebab dikatakan kabar baik. Ya, good news. Kabar baiknya apa? Ternyata hanya orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, dia terus-menerus memiliki pengharapan. Dan inilah yang banyak menolong dia memasuki masa depan yang Tuhan telah sediakan kepada setiap anak-anaknya. Ayo, jangan lagi kita lihat kiri kanan. Ya, lihatlah tangannya terus datang mengundang kita, mengajak supaya kita senantiasa tinggal diam dalam Dia. Kita hidup di dalam Dia, karena Yesuslah sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita, semangat, yaitu supaya hidup hari ini lebih baik dari kemarin, ya. Dan esok yang akan datang pasti lebih baik dari hari sekarang. Wah, itulah sukacita bagi kita setiap orang yang hidup dalam Yesus. Dia terus-menerus berpengharapan, betul-betul merdeka dia untuk memperlihatkan karyanya, untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita berlomba-lomba berbuat yang baik, berguna bagi sesama kita. Hanya caranya tetap di dalam Yesus Kristus, sumber pengharapan saudara dan saya. Terpujilah namanya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Betapa kami tidak berterima kasih Tuhan, karena Engkau mau pakai hidup kami, supaya kami sebagai alat-Mu untuk memberi kemerdekaan kepada setiap orang sesama kami dengan tutur kata kami, hidup kami. Bila Tuhan, kami menjadi berkat bagi semua orang. Karena Tuhan, biarlah kami senantiasa tinggal diam oleh Engkau. Karena Yesus Kristus Tuhan kami adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan kami. Sehingga kami pun Tuhan tidak gampang menyerah oleh situasi kondisi. Justru kegagalan bagi setiap orang yang berpengharapan
adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi Tuhan, tatap tilitlah saudara kami dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa menyertai mereka. Yang mereka sukacita, ingatkan agar mereka ingat untuk bersyukur kepadamu. Yang di dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam kegoncangan iman, Tuhan menangkan mereka, mampukan mereka, kuatkan, beri semangat, sehingga mereka tetap berpengharapan kepadamu saja. Ya Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.